Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Siti Muslihat dengan nomor NIM 21862060012. Dengan mengikuti kompetisi dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran ini, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Untuk pembahasan kali ini yaitu adalah siklus air dan dampaknya peristiwa di bumi. Langsung saja, selanjutnya terjadi apa saja di dalam siklus air. Yang pertama ada evaporasi, proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Yang kedua ada transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada kondensasi, proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel tersebut saling mendekati satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Selanjutnya ada presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang berkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju atau hujan es. Yang terakhir ada infiltrasi, proses meresapnya air ke dalam tanah. Hai, ayo kita belajar mengamati. Buatlah kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Bersama kelompokmu, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ceritakan gambar di atas. Yang kedua, proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Dan coba jelaskan. Ceritakan hasil pengamatan kelompokmu, lakukan bergantian dengan kelompok lain. Selanjutnya, kamu telah melakukan pengamatan dan menceritakan gambar. Peristiwa yang terjadi pada gambar yang kamu amati itu disebut dengan siklus air. Yuk kita baca bacaan slide selanjutnya untuk menambah pengetahuan. Apa itu siklus air? Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi atau juga pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Selanjutnya, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali.
Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.